Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelumnya kita berbincang-bincang tentang mas kawin. Menurut penjelasan Imam Abu Syuja bahwa dalam urusan mas kawin tidak ada batasan minimal ataupun batasan maksimal. Berapapun nilai dan nominal mas kawin yang Anda berikan, selama itu adalah suatu harta yang bernilai, maka boleh Anda jadikan mas kawin. Bahkan dalam sejarah di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW, namun ternyata Nabi SAW kala itu tidak berminat untuk menikahinya, maka datanglah seorang laki-laki yang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, zawwijniha illam yakun laka biha haja. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia bila engkau memang tidak berkenan untuk menikahinya. Maka Nabi SAW mengabulkan permintaan lelaki tersebut. Kemudian Nabi SAW sebagai bentuk dan tindak lanjut atas restu untuk menikahkan wanita itu dengan lelaki ini, beliau bertanya, matusdikuha, kalau aku akan nikahkan kamu dengan dia, apa yang akan engkau berikan kepadanya sebagai mas kawin untuk membuktikan akan ketulusan dan kesetiaan hati Anda? Maka lelaki itu mengatakan dengan jujur, ya Rasulullah, laisa li illa izari. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta apapun kecuali kain sarung yang aku kenakan ini. Maka Nabi kemudian menimpalnya dan mengatakan, in a'taitaha izarak jalasta bila izar. Kalau engkau memberikan kain sarung itu kepadanya sebagai mas kawin, engkau tidak akan lagi punya kain yang menutupi dirimu, menutupi auratmu. Maka Nabi SAW kemudian memberikan arahan kepada laki itu, iltamis walau khataman min hadid. Silahkan kau cari di rumahmu apa yang bisa engkau berikan kepadanya sebagai mas kawin. Kemudian laki itu kembali dan mengatakan, la ajidu syai'an, aku tidak memiliki apapun yang bisa aku berikan kepadanya sebagai mas kawin. Kemudian Nabi SAW menyatakan kepadanya, ma ma'aka minal Qur'an, kalau engkau tidak punya apapun, apakah kamu hafal beberapa surat dalam Al-Quran? Lelaki itu mengatakan, bala ya Rasulullah, betul, aku menghafal beberapa surat dalam Al-Quran. Maka kemudian Nabi SAW menikahkan lelaki itu dengan wanita yang menawarkan dirinya tadi kepada Nabi. Idhab faqad malaktukaha bima ma'aka minal Quran fa'allimha. Kalau gitu silahkan kau bawa pulang istrimu ini, karena aku telah menikahkan engkau dengannya dengan mas kawin beberapa surat yang harus engkau ajarkan kepadanya. Ya, dalam kasus ini Nabi dengan jelas-jelas mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Carilah harta yang bisa engkau jadikan sebagai mas kawin untuk wanita ini, walau itu berupa cincin besi, kata Nabi. Para ulama mengatakan kata-kata walau khataman min hadid itu mencerminkan akan taklil sebagai satu ungkapan yang menggambarkan bahwa sekecil apapun selama itu adalah harta, boleh engkau jadikan sebagai mas kawin. Karena kata-kata lau sini untuk yufidut taklil, untuk menggambarkan tentang minimal, ya, harta apapun yang walaupun itu sangat kecil nilainya. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama dalam mazhab Syafi'i serta yang lainnya menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal dalam urusan mas kawin. Selama itu adalah harta yang bernilai, maka boleh. Dan selama itu diterima, disepakati oleh kedua belah pihak, maka boleh dijadikan sebagai mas kawin. Sebaliknya pun demikian, tidak ada batasan maksimal. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau engkau ingin menceraikan istrimu dan kemudian menikahi wanita lain, padahal engkau telah memberi istrimu itu qintaran, harta yang sangat banyak sekali, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka engkau, wahai kaum suami yang menceraikan istri, tidak halal untuk menarik kembali walau sedikit dari mas kawin yang telah engkau berikan, walaupun mas kawin itu sangat besar nilainya. Qintar dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan untuk menggambarkan harta yang sangat banyak. Sehingga berdasarkan penjelasan ini dan dalil-dalil di atas, para fuqaha, para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dalam urusan mas kawin.
Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.